Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Nata Noise yang menceritakan tentang Mbah Yono, yaitu kakeknya sendiri, yang menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya semasa kecil dulu, yang tentu saja keadaan dan suasana desa itu tidak seperti sekarang, di mana sekarang itu desa juga udah mulai ramai, berbeda dengan dulu di mana desa itu masih sepi, jarak dari rumah ke rumah pun sangat jarang. Nah, penasaran bagaimana cerita zaman dulu? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku adalah Riono. Ya, panggil aja Rion lah. Lahir di kota Malang, Jawa Timur pada tahun 1952. Lahir di dalam keluarga yang sangat sederhana. 3 bersaudara dan aku nomor 2. 2 laki-laki dan perempuan. Kakakku laki-laki sementara adikku perempuan. Siapa di sini yang seumuran denganku? Tunjuk tangan ya. Tahun 1964 saat usiaku 12 tahun, pagi itu aku berangkat ke sekolah. Cuaca pagi sangat dingin dan berkabut. Mengingat saat itu tahun 1950 sampai 1960-an rumah masih jarang dan pepohonan masih sangat rimbun. Jarak antar rumah cukup jauh. Jalan tanpa alas kaki, seragam sudah mulai menguning. Itulah ciri khas anak zaman dulu. "Yon!" teriak seseorang dari arah belakang. Ternyata itu adalah Udin, teman sekelasku. Rumahnya tepat di seberang jalan. Jadi kami sering berangkat ke sekolah bebarengan. "Woi Din," jawabku. "Tumben jam segini kau udah berangkat sekolah? Emang kenapa bos? Biasanya kau datang paling telat." Ya, sebenarnya aku murid yang cukup bandel kala itu. Datang paling siang, nyontek, dan suka tidur saat pelajaran. "Sesekali gak apa-apa kan?" jawabku. "Ya tiap hari lah kalau bisa," kata Udin sambil celingak-celinguk. Udah denger berita gak?" "Berita apaan?" "Sapi Pak Komat yang galak itu, kau tahu kan?" "Iya," jawabku sambil menahan kantuk, lalu menguap lebar. "Lanjutkan ceritanya." Oke. Dan dia pun melanjutkan ceritanya. "Kemarin lusa kan sapi itu mati dan dikubur di dekat sungai. Kemudian dia diam cukup lama." "Iya, terus?" "Arwah sapi itu gentayangan," kata Udin sambil berteriak saat mengucapkan kata gentayangan. Biasanya roh penasaran itu adalah roh dari orang mati yang gak wajar. Semisal mati dibunuh, mati kecelakaan, dan sebagainya. Lah ini rohnya sapi penasaran. Penasaran sama siapa coba? Pak Komat tinggal di belakang rumah Udin. Dia punya beberapa sapi. Kandangnya persis di sebelah Kali Gimun. Sementara Kali Gimun 50 meter lagi ke belakang dari rumah Udin. Zaman dulu rumah masih sederhana semua. Bangunan rumah masih dari bilik bambu. Belum ada kloset WC ataupun wastafel sekalipun. Kalau mau mandi dan buang hajat, ya harus ke kali. Dan juga listrik masih belum terpasang di beberapa daerah, termasuk di desaku. Tidak sadar, aku berteriak cukup kencang. "Kau jangan bercanda. Emang bisa sapi mati arwahnya gentayangan?" "Kau ini dibilangin gak percaya." Lantas dia menceritakan kisahnya. Saat bapaknya buang hajat, dari arah kandang sapi milik Pak Komat terdengar suara berisik. Karena penasaran, bapaknya Udin mempercepat urusannya dan bergegas menuju ke arah kandang sapi tersebut. Dia melongok ke dalam sana, namun tidak ada apapun yang aneh terlihat. Namun, saat dia berbalik badan untuk pulang, alangkah terkejutnya dia, ternyata di belakang Bapak Udin
Sudah ada sapi besar, bermata sangat besar pula. Karena kaget, Bapak Udin langsung berlari ke rumahnya. Mendengar itu, aku cuma bisa melongo. Dan Udin pun berlalu meninggalkanku sendirian yang telah takjub mendengar kisah barusan. Di sekolah ternyata cerita Udin sudah menyebar luas. Terbukti dari omongan anak-anak di sekolah. Mereka ramai menceritakan kisah Udin tadi. Dan ada pula anak-anak lain bercerita tentang kisah-kisah horor mereka masing-masing. Udin sangat bersemangat ketika dia bercerita kepada teman-teman yang lain di pinggir lapangan sekolah. "Kalian percaya tahayul ya, kawan-kawan?" kataku memotong pembicaraan Udin. Udin lantas protes karena ceritanya aku potong. "Ya udah kalau begitu, nggak usah dengar ceritaku." "Bener ini," kata Evi, salah satu siswi satu kelas kami. "Emangnya kau pernah diganggu setan, Vi?" jawabku pada Evi. "Pernah," jawab Evi. "Ya walaupun bukan arwah sapi Pak Komat sih." "Coba ceritain." Aku mulai penasaran. "Oke, baiklah kalau itu maumu, akan kuceritakan. Kau tahu pohon beringin kembar di Kelurahan Mulyorjo kan? Sebelah timur rumahku, di depan kelurahan sana." Sebelum memulai ceritanya, Evi bertanya. Namun sebelum ada yang menjawab, dia sudah melanjutkan ceritanya. "Saat itu, aku pulang mengaji di Masjid Al-Barokah. Waktu itu sekitaran jam 9 malam. Karena nggak ada yang menjemput, jadi aku pulang sendirian. Pas lewat di bawah pohon itu, tiba-tiba ada yang jatuh di belakangku." Dia diam sejenak. "Ih, merinding. Waktu aku lihat, ternyata ada kemamang." "Kemamang?" tanya kami serempak bagaikan paduan suara. "Kalian gak tahu kemamang?" Evi balik bertanya. "Apa itu?" "Setan tengkorak kepala manusia." "Apa?" Aku langsung melongo. Tapi sepertinya Evi tidak peduli omonganku. Dia tetap melanjutkan ceritanya. "Mula-mula mata tengkorak itu menyala merah. Lama-kelamaan seluruhnya menyala api merah dan terbang ke arah sawah depan kelurahan. Kemamang itu tiba-tiba meledak dan menghilang tanpa jejak." "Astaga binaga, serius F? Kamu gak salah lihat kan?" jawabku mendengar cerita Evi. "Ya, mau percaya atau enggak, terserah kamu Yon." Siang itu kami lalui begitu saja. Rumahku tepat di perempatan jalan. Depan rumahku ada rumah Udin, dan di belakang rumah Udin ada rumah Pak Komat, dan juga tidak lupa aku beritahu, di sana ada kandang sapi beliau. Di kanan rumahku ada jalan setapak menuju kebun belakang. Tidak ada rumah lagi di sana. Kalau jalan ke arah timur rumahku, di sana ada pos ronda. Jalan ke timurnya lagi ada lapangan untuk menjemur hasil panen dan semacam gudang besar untuk menyimpan hasil panen, terutama padi. Jalan ke arah barat, di sana ada perempatan jalan lagi. Belok sebelah kiri ada pohon beringin kembar dan kelurahan. Dan di sekitar sana ada rumah Evi. Belok ke kanan, nanti di ujung jalan ada tikungan dan turunan terjal. Di pertengahan turunan ada sekolah tempat aku menuntut ilmu. Yang lurus di perempatan itu, di sana ada Masjid Al-Barokah, rumah Angga, Bogel, dan Dika yang berjarak antara 50 sampai 60 meteran dari rumah ke rumah. Bisa dibayangkan? Sore itu di hari yang sama, seperti biasa sepulang sekolah, aku dan teman-teman bermain di sungai bagian timur Kali Gimun, yaitu Kali Lanang, tempat laki-laki mandi yang terdapat bendungan cukup besar peninggalan Belanda dan lumayan tinggi. Layaknya anak-anak zaman dulu, suka main ke sungai, sawah atau ladang sampai menjelang maghrib. "Teman-teman, udah mulai gelap, ayo kita pulang," Udin yang tadi berkata. "Ingat, kali ini angker kalau malam hari." "Bener-bener, ayo bubar," teriak Angga, salah satu temanku. Di sana kami ada beberapa anak. Ada Udin, Angga, Bogel, Dika, aku dan beberapa anak dari kampung sebelah yang tidak ku ketahui namanya. "Bentarlah, belum gelap juga," jawab salah satu anak dari kampung sebelah. "Apa sapinya Pak Komat beneran penasaran, Din?" kataku, masih penasaran tentang sapi Pak Komat.
Mendengar itu sontak Udin berkata kepadaku, "Iya Yon, sapinya Pak Komat penasaran sama kamu, katanya kangen, kepingin ketemu." Dan kami pun tertawa keras bersama-sama. Astaga, perutku sakit ini, dari tadi bercanda melulu. Tapi aku emang gak percaya sama yang namanya setan atau sebagainya, kataku kemudian. "Ya, semoga kau disamperin sama sapinya Pak Komat deh," kata Udin yang diaminkan oleh yang lain. Pembicaraan pun beralih ke hal-hal lain. Dan tanpa sadar, waktu sudah mau masuk Isya. Ada beberapa anak yang membawa obor, jadi kami tenang-tenang saja. Tapi tak lama kemudian kami pun sepakat membubarkan diri. Sesampainya di rumah, tiba-tiba saja ibuku menjewer telingaku. "Apaan sih, Mak?" teriakku bingung. "Ini hukuman karena pulang terlambat dan hukuman tidak mengerjakan PR." Mendengar hal itu, bapak keluar dari kamar dan ikut-ikutan menghukumku. Aku disuruhnya berdiri di pojokan. Beberapa jam kemudian perutku terasa sangat mules, sehingga aku meminta keringanan hukuman kepada bapak. "Pak, udah ya, udah jam berapa ini?" Aku bertanya-tanya pada bapak. "Pak," tapi hening tidak ada jawaban. Pak, aku mules Pak, udahan ya, anterin ke sungai dong." Karena tidak ada jawaban, aku berjalan ke kamar bapak. Ternyata dia sudah tertidur pulas. Astaga naga, dasar tukang molor. "Pak, anterin ke sungai, perutku mules." Sambil aku menggoyang-goyangkan bapak agar dia bangun. Lama-lama tidak bangun, aku ganti mencoba membangunkan ibuku. Dan hasilnya tetap nihil. Terpaksalah aku pergi ke parit sendirian. Perlu diingat ya guys, zaman segitu rumah masih jarang, kecuali rumah Udin dan Pak Komat sih. Listrik masih belum terpasang di desa-desa kecil, terutama desa Mulyorejo ini. Hanya obor-obor yang menjadi penerangan jalan. Nekat aja deh pokoknya, kataku dalam hati saat keluar rumah. Malam itu ternyata aku sendirian menuju ke sungai untuk buang hajat. Jarak antara rumah dengan sungai cukup jauh. Perasaanku tidak enak, was-was dan ngeri-ngeri sedap menyelimutiku. Ayolah, cuma 100 meter aja jaraknya, pikirku. Di tengah perjalanan, aku teringat cerita Udin. Benarkah ada setan sapi? Atau memang benar bahwa bapaknya Udin cuma menakut-nakuti saja? Ataukah bukan keduanya, alias bapaknya Udin cuma mimpi buruk yang terasa nyata? Aku menyusuri jalan setapak berbatu di sebelah rumah Udin untuk menuju ke Sungai Gimun. Rumahnya dibatasi oleh semak belukar yang sangat tinggi. Tiba-tiba terdengar suara sapi Pak Komat membuyarkan lamunanku. Kandang sapi itu sudah dekat, tinggal sedikit lagi sampai parit. Angin berhembus kencang, membuat bulu kuduku berdiri tegak. Sial, kok aku jadi penakut gini ya? Setan itu gak ada, setan itu gak ada, jangan jadi penakut. Aku memarahi diriku sendiri dalam hati. Sekarang kandang sapi Pak Komat sudah mulai terlihat di depan sana. Aku melewati kandang tersebut dan parit sudah terlihat. Parit itu tidak ada yang memakai. Alhamdulillah. Cepat-cepat aku jongkok untuk menyelesaikan ritual segala umat. Sambil celingukan, aku kembali teringat cerita Udin. Sapi Pak Komat penasaran. Astaga, emang setan sapi itu gimana rupanya? Tiba-tiba terdengar suara air menciprat. Apa juga itu menciprat-ciprat? Seperti seseorang loncat ke dalam air, tepat di samping kiriku. Aku lihat ke arah itu, namun tidak ada siapapun dan apapun dari arah situ. Bahkan bekas cipratan air pun tidak nampak. Jantung ini berpacu cepat. Aku mencoba mempercepat ritualku, tapi perut tambah mules dan tidak bisa ditahan. Terdengar suara nafas sangat pelan, sangat dekat di telingaku. Sekali lagi aku melihat ke arah tadi, dan masih tidak ada apapun. Sekilas aku menoleh ke depan dan langsung seketika itu juga aku menoleh ke arah kiri lagi. Dan bayangkan apa yang kulihat. Sesosok besar hitam bermata sangat lebar menyala bagaikan lampu mobil. Dan dia meringis serta mendesis.
Giginya besar-besar berwarna kekuningan. Dia tepat 1 meteran di sebelahku. Dia mengeluarkan suara sapi, tapi lebih menyeramkan, seperti sapi ketika disembelih. Aku pun berteriak kencang, "Mae, tolong!" Berlarilah aku tanpa sempat cebok sama sekali. Bodoh amat lah, lengket-lengketlah dikit. Yang penting selamat, pikirku. Pak Komad sepertinya mendengar teriakanku. Dia muncul dari dalam rumahnya sambil bertanya, "Ngapain? Malam-malam begini teriak-teriak?" Ada. Aku tergagap. "Ada apaan?" "Ada sapi." Karena sok dan gemetaran, aku jadi hanya bisa komat kamit gak karuan. Akhirnya Pak Komad mengantarkan aku pulang tanpa bertanya lagi. "Ya sudah, Bapak pulang dulu ya," kata Pak Komad sesampainya di rumah. "Iya Pak, gak mampir dulu?" "Gak usah Yon, udah malam. Bapak harus ngurus sapi-sapi yang kebangun gara-gara kaget mendengar teriakanmu tadi." "Iya Pak, maaf sebelumnya." "Memangnya kenapa kamu tadi teriak-teriak?" Ada Pak, ada sapi penasaran." Aku benar-benar tergagap dan bingung mau jawab apa. "Sapi kok penasaran? Ada-ada saja kamu ini Yon. Ya sudah, Bapak pulang dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pulanglah Pak Komad. Perawakannya Pak Komad tingginya sekitar 160-an. Tubuhnya kurus kecil, tapi tenaganya luar biasa. Karena beliau walaupun kecil, bisa mengatasi sapi beliau yang galak dan suka marah. Beruntunglah sapi itu sudah mati. Tapi sialnya, sapinya penasaran. Dekat rumahku lagi. Aduh. Rumahku seperti sudah yang aku ceritakan tadi. Punya 3 kamar. Kamarku di tengah. Kamar depan kamarnya Mas Andri yang menempati. Dan Ernie tidur di kamar belakang bareng bapak dan ibuku. Oke, kembali ke cerita. Aku berjalan ke kamarku karena aku harus melewati kamar Mas Andri dan kamar kami tidak ada daun pintunya. Aku tak sengaja melirik ke arah kamar Mas Andri. Aku lihat dia sedang berdiri di depan lemari pakaiannya. Ngapain pula dia belum tidur? Tanyaku dalam hati. Tahu gitu, aku minta antar dia aja. Ketika aku berpaling sebentar ke depan dan menoleh lagi ke arah kamar Mas Andri dalam sekejap mata sudah tidur pulas di dalam selimut sarungnya. Aku pun berteriak kaget. Kok bisa tiba-tiba saja Mas Andri sudah tidur, padahal baru saja dia berdiri di depan lemari pakaiannya. Merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Segera pula aku berlari ke kamarku. Astaga naga, apaan tadi? Pikiranku menjadi kacau. Aku tak percaya sama yang aku lihat barusan. Dan aku pun langsung rebahan, menarik selimutku menutup kepalaku, berusaha untuk segera tidur. Tapi apalah dayaku. Setelah kejadian di sungai dan di kamar Mas Andri barusan, aku tidak bisa segera tidur. "Mas Rion," terdengar suara Ernie dari dekat pintu masuk kamarku. Ingat guys, semua kamar di rumahku nggak ada daun pintunya ya. Dan posisi kasurku, kepala tepat di samping pintu masuknya. "Mas," terdengar lagi. "Apa?" jawabku. Tapi setelah itu hening. "Mas Rion," Ernie memanggil lagi. "Apa Gak usah teriak-teriak aja, masuk sini." "Mas Rion." Dia tetap saja memanggilku dengan nada yang sama. "Gak usah bercanda, ada apa?" bentakku sambil membuka selimutku tadi. Dan alangkah kagetnya aku melihat Ernie hanya melongok ke arahku dari luar kamar. Dia malah terkekeh sambil melakukan gerakan cilukba. Dia memanggilku berkali-kali. "Mas Rion, Mas Rion." Berkali-kali dia melongokkan kepalanya. Dan lama-kelamaan senyumannya semakin mengerikan. Mula-mula senyum biasa. Lama-lama senyumannya sangat lebar. Mulutnya tersenyum dari telinga kiri ke kanan penuh dan terbuka lebar. "Hehehe, Mas Rion, Mas Rion, main yuk, main yuk." Aku pun berteriak sekencang-kencangnya dan sepertinya aku langsung pingsan. Pagi harinya aku bangun kesiangan. "Yon, bangun, udah siang.
kamu nggak sekolah? Ibu membangunkanku. Mak, aku nggak enak badan. Setelah kejadian kemarin, aku memang agak demam guys. Tapi sepertinya ibu nggak percaya. Keseringan bolos sekolah sih. Gak usah alasan, cepet bangun. Atau aku guyur air kamu ntar, kata ibu seraya ke arah kamar mandi mengambil air di gayung dan balik lagi ke kamarku. Ayo cepetan. Iya, terpaksa aku harus bangun. Setelah itu aku mandi dan bersiap untuk segera berangkat ke sekolah. Lambat laun aku teringat kejadian sapi penasaran dan kejadian sebelum aku tidur kemarin malam. Aku berinisiatif untuk bertanya tentang Ernie pada ibuku. Ernie udah bangun, Mak? Tanyaku sambil memakai seragam. Ngomong apa kamu itu? Ernie kan nginep di rumahnya Mbah Di, jawab ibu. Mbah Di itu adalah kakekku. Dia tinggal di desa sebelah, desa Tebo Selatan. Loh? Aku terkejut mendengar jawaban ibuku. Kayaknya kemarin malam dia ngajakin aku main deh, Mak. Ngawur. Ernie udah menginap di rumahnya Mbah udah 3 hari. Lah, terus siapa kemarin malam yang ngajakin aku main? Aku bertanya-tanya dalam hati. Tapi kalau diingat-ingat, mulutnya yang lagi tersenyum begitu lebar. Nyeremin. Hi, masa penampakan juga sih? Di sini, di rumahku sendiri. Allahu Akbar. Ya sudahlah, aku berangkat dulu, Mak, kataku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapku pamit sambil berangkat ke sekolah dan mencoba untuk melupakan hal semalam. Seperti kemarin, gosip sapi penasaran masih ramai di sekolah. Aku tak berani cerita ke teman-teman, terutama pada Udin yang mulutnya ember. Capek deh. Kemarin malam, Rion diganggu sama sapi Pak Komat, kata Udin pada teman-teman. Aku mendengar dia bercerita dan aku samperin dia. Apaan kau ini? Pagi-pagi udah ngegosipin aku. Apakah udah menjadi artis dadakan? Lah, ini dia, si korban sapi penasaran, jawab Udin. Ceritain dong pengalamanmu itu semalam. Kata siapa aku diganggu sapinya Pak Komat? Iya deh iya. Tapi aku dengar sendiri, kamu kemarin malam teriak-teriak di sungai loh. Aku juga ngintip lewat jendela, kamu dianterin pulang sama Pak Komat, iya kan? Lagian, tadi sebelum berangkat sekolah, karena aku penasaran, aku tanya ke Pak Komat sendiri. Dia bilang, kau ketakutan setengah mati di sungai. Aku gak ditampakin setan kok. Kemarin pas aku lagi di kali, lagi enak-enaknya konsentrasi, di sebelahku ada ular. Ularnya segede gaban. Karena kaget dia langsung aja ku lari. Hahaha. Aku tertawa mendengar perkataanku sendiri. Dan sontak seisi kelas ikut tertawa. Jangan bercanda di kelas anak-anak. Pak Nur, guruku memasuki kelas. Kumpulkan PR kalian. Astaga, aku lupa belum ngerjain PR lagi. Sepulang dari sekolah, ibu sudah siap-siap dengan rotannya. Rotan pun mendarat dengan indah di pahaku. Karena aku sudah tidak bisa memberikan alasan apalagi. Aku pasrah saja. Pak Nur, gurumu baru saja dari sini. Kamu lupa gak ngerjain PR kan? Omel ibu panjang lebar. Pokoknya sekali lagi aku didatangi Pak Nur, lihat aja nanti. Tak pondokin kamu biar tahu rasa. Pondokin artinya dimasukkan ke pondok pesantren. Aslinya bagus ya masuk pondok pesantren. Tapi mengingat pada zaman itu tidak ada listrik, gak ada gadget, gak ada televisi, apalagi internet. Wah, itu mimpi buruk bagi anak-anak Badung guys. Ditambah di pondok pesantren itu hidup harus teratur. Bangun harus sebelum subuh, ngaji tiap hari. Wah, berat itu. Gak bisa main sampai maghrib deh. Iya mak, iya. Lagian kan kemarin aku capek main. 2 pukulan rotan kembali mendarat. Tapi kali ini dibokongku sebagai jawaban. Nanti aku laporin ke bapakmu juga kelakuanmu. Jangan lama, jangan. Aku saja masih dihukum gak dikasih uang saku seminggu. Bukan urusanku. Dan ibu pun pergi meninggalkan aku yang meringis kesakitan. Yon, nanti habis isya kamu tahlilan di rumah Evi ya, kata bapak menyuruh dengan nada kalem.
Sepertinya aku nggak dilaporkan ke bapak oleh ibu. Adem deh. Makasih mak, I love you. Kok aku sih pak? Aku memprotes. Masih ingat kejadian sapi penasaran kemarin? Kan ada Mas Andri. Mas Andri nanti ada jadwal ronda sama bapak, jadi dia nggak bisa. Udah, pokoknya nggak usah alasan lagi. Dan kamu harus nurutin kata-kata bapak. Ingat, kamu masih dalam masa hukuman. Iya. Dan pembicaraan pun berakhir tanpa tawar-menawar. Saat itu masih sekitar jam 3 sore. Bapak langsung tidur karena dia nanti malam harus ronda. Dan aku langsung keluar rumah mencari teman-teman. Aku langsung menuju ke arah Sungai Lanang. Tapi mereka tidak ada di sana. Aku cari ke sawah depan kelurahan. Ternyata memang mereka bermain di sana. Pohon beringin kembar yang diceritakan Evi kemarin sekarang tepat di depan mataku. Sambil aku ingat-ingat lagi ceritanya kemarin. Setan kemamang. Memikirkannya saja pikiranku pun ikut melayang. Nanti ke rumahnya Evi kan harus lewat bawah ringin kembar itu. Pikiranku langsung berkecamuk, membayangkan bagaimana jadinya kalau setan kemamang itu beneran ada. Wah, gawat nih. Aku gimana ini? Gak berangkat, dimarahin bapak. Berangkat, nanti ditampakin setan kemamang. Ada apa, Yon? Tiba-tiba ada suara mengajakku bicara, membuat lamunanku buyar. Kamu F? Ternyata suara Evi. Bikin kaget aja. Gak biasanya kamu kaget kayak gini. Jangan-jangan emang benar kata Udin, kamu diganggu setan ya? Enak aja, aku gak diganggu penampakan setan tahu. Lagian aku gak takut sama yang namanya setan. Iya deh iya. Aku percaya kok sama si Bang paling pemberani. Awas ya F, mentang-mentang anak Pak Lurah. Evi mengejek sambil menjulurkan lidahnya. Bapak Evi itu adalah Pak Lurah, namanya Pak Rawi, orang terkaya di desa ini. Dia pemilik sawah di depan kelurahan dan beberapa sawah lagi di desa sebelah. Orangnya tinggi sekitar 175-an. Badannya sangat kekar dan kumis lebat menghiasi wajahnya. Nyeremin deh. Mengingat itu, aku langsung nyengir kuda. Oh iya Vi, di mana kamu ditampakin setan kemamangnya? Sini kesini. Dia meraih tanganku. Astaga, ini anak. Tangannya lembut amat. Pikiranku pun melayang. Ngapain bengong Yon? Dia melepaskan tangannya dan langsung memukul kepalaku. Aduh, iya. Aku pun mengikutinya dari belakang. Dan dia pun menunjukkan tempatnya, lalu bercerita seperti kemarin di sekolah. Tempat kejadiannya tepat di bawah pohon beringin sebelah timur, dari arah Masjid Al-Barokah jadi sebelah kiri. Pohon beringin kembar itu berumur cukup tua, kata Mbah Mulyo, almarhum bapaknya Pak Rawi, kakeknya Evi. Pohon beringin itu sudah ada sejak pembukaan tanah oleh Mbah Mulyo. Mbah Mulyo mulai membuka tanah di Mulyorejo ketika beliau berusia baru 30 tahunan. Dan beliau meninggal saat usia 90 tahunan. Kata beliau, pohon itu walaupun sudah dicoba untuk ditebang, namun tetap kokoh berdiri. Bahkan, kapak pun tidak bisa membuat bekas sama sekali di pohon tersebut. Jadi pohon itu dikeramatkan oleh beliau dan menjadikan tempat itu sebagai pusat desa. Setelah selesai bercerita, Elvi pun pamit pulang karena dia harus membantu menyiapkan makanan untuk tahlilan nanti malam. Dan aku pun bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Sore sehabis Isya, aku bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Evi. Ingat ya guys, tahun 60-an masih belum terpasang listrik. Bayangkan saja gelapnya suasana saat itu. Bu, aku berangkat ke rumahnya Evi, teriakku sambil berlari keluar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku keluar rumah dengan membawa obor untuk penerangan saat jalan. Senter hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Aku orang miskin guys. Suasana di luar rumah gelap dan hanya diterangi obor-obor dan lampu templek di depan rumah penduduk. Rumahnya jarang pula, dan itu pun cahayanya remang-remang. Pohon-pohon tinggi rindang, semak belukar yang tinggi di pinggir jalan, jalan setapak berbatu, dan kabut sangat tebal.
plus asap dari orang-orang yang membakar jerami di sawah membuat suasana semakin berkabut dan sangat sulit untuk melihat ke depan. Ada seberkas cahaya dari arah Masjid Al-Barokah itu cukup menolongku yang sedang berjalan sendirian. Kulihat ada seseorang keluar dari dalam masjid. Ternyata Ustadz Fahtur Rahman. Dia membawa obor juga. Alhamdulillah ada barengan. Assalamualaikum. Pak Ustadz menyapaku. Sendirian saja Dek Yono? Waalaikumsalam. Iya Ustadz, sendirian saja. Mau tahlilan di rumah Pak Rawi kan? Biasanya kamu barengan sama Udin. Mana si Udin Yon? Anu Pak Ustadz, kayaknya Udin udah berangkat duluan tadi. Oh. Saat Ustadz Fahtur Rahman bicara terdengar suara menyapa dari arah belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku dan Pak Ustadz bebarengan. Pak Komat, aku kira udah berangkat duluan. Kok tadi nggak kelihatan di masjid? Iya Ustadz, tadi masih harus mengurus sapi-sapi dulu, baru berangkat. Nggak tahu kenapa kok tiap malam sapi-sapiku kok kayak ketakutan gitu. Memangnya kenapa kok bisa ketakutan gitu Pak? Nggak tahu nih, mungkin ada ular yang masuk ke dalam kandang. Tapi aku cari-cari kok nggak ketemu-ketemu juga. Atau juga seperti kata orang-orang, kalau sapiku yang mati kemarin arwahnya gentayangan. Astaga Pak Komat, astagfirullah. Kamu jangan mengada-ada Pak. Tidak Pak Ustadz, tanya saja sendiri ke Riono. Kemarin malam dia diganggu sama sapi itu. Iya kan Yon? Kata Pak Komat sambil melihat ke arahku. Bener Dek Yono. Ustadz Fahtur ikutan menoleh ke arahku. Kemarin Yono ketakutan sampai lari ke cirit-cirit loh, kata Pak Komat sambil meringis ke arahku. Jantungku terasa mau copot. Sialan nih orang tua, pikirku. Dan kurasakan panas di wajahku. Malu setengah mati deh rasanya. Jadi ya aku cuma mesam-mesem saja. Makanya Dek Yono harus mengaji biar gak diganggu sama setan, kata Ustadz Fahtur. Bukan Pak Ustadz, kemarin pas lagi di dekatku ada ular. Ularnya gede banget. Jadi aku kaget setengah mati, kabur deh. Aku berbohong lagi. Malu dong. Dan pembicaraan pun berlanjut ke arah yang lain sampai kami tiba di rumah Evi. Baru mulai acara tahlilan, tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk. Aku duduk di pojokan dekat pintu ke arah dapur. Aku dengar Ustadz Fahtur melakukan sambutan dan doa-doa. Yasin, seterusnya dan seterusnya. Mendengar Ustadz membaca surah Yasin, sampai di situ aku pun langsung tertidur pulas. Capek gara-gara main seharian penuh. Dan tidak terasa tahlilan pun berakhir. Sampai semua orang pada pulang duluan, aku baru dibangunkan oleh Pak Rawi. Le, bangun. Acaranya udah selesai. Kamu gak pulang? Udah jam 10 malam ini. Tapi kamu makan dulu ya. Ini jatah makanmu. Pak Rawi menyodorkan soto ayam ke arahku. Aku pun menerimanya. Loh, kok udah sepi Pak? Tanyaku. Kamu dari tadi dibangunin gak bangun-bangun juga. Jadi yang lain makan duluan dan terus pulang. Cepet sana dimakan, langsung pulang. Aku udah ngantuk berat, belum beres-beres juga. Iya Pak, maaf. Aku lalu menghabiskan soto ayamnya dan langsung pulang. Saat keluar dari rumah Evi, aku baru sadar kalau oborku tidak ada. Mau tanya ke Pak Rawi, tapi ketika aku keluar, pintu rumahnya langsung ditutup oleh Pak Rawi. Astaga, galak amat. Jadi terpaksa aku harus jalan di kegelapan malam tanpa penerangan sama sekali. Sendirian bos. Tapi alangkah beruntungnya aku. Suasana berkabut tadi sudah hilang. Dan sekarang cahaya bulan menerangi langkahku pulang. Tapi walaupun begitu tetap saja rasa was-was, harap-harap cemas datang menyelimutiku sepanjang perjalanan. Beberapa meter aku berjalan ke arah timur. Aku sudah tepat di bawah pohon beringin kembar yang angker itu. Banyak sesajen di sekitarnya. Bau kemenyan sangat mencekat hidungku. Dan kurasakan bulu kuduku berdiri seketika. Entah kenapa,
aku tidak beranjak dari bawah pohon beringin kembar itu. Tidak lama sih, tapi terasa sangat lama. Terdengar suara gesekan daun di atasku. Seketika itu juga aku menoleh ke arah tersebut. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu terus saja terdengar dan tetap aku cari-cari, tidak ketemu juga suara apa itu. Suara itu semakin dekat di atas kepalaku. Lambat laun, aku melihat cahaya remang dari salah satu dahan pohon beringin itu. Dan benda bercahaya itu jatuh tepat di semak-semak di depanku. Suaranya sangat keras sehingga mengagetkanku. Karena penasaran, aku pun menghampiri benda itu. Apa ya? Tanpa sadar aku bertanya kepada diriku sendiri dengan suara yang cukup keras. Tadi kan benda itu bercahaya, tapi pas jatuh ke tanah, cahayanya langsung padam. Sehingga aku tidak tahu pasti benda apa itu tadi yang jatuh. Karena takut, kakiku gemetaran. Tapi anehnya rasa penasaranku melebihi rasa takutku. Jadi aku korek-korek itu semak-semak. Kulihat benda itu tergeletak di dekat salah satu akar pohon beringin yang menonjol keluar. Aku konsentrasikan pandanganku ke arah benda itu. Benda itu bulat dan ada 2 lubang berjejer sejajar. Lambat laun, lubang itu menyala, semakin terang dan semakin terang. Dan kini pun benda itu terlihat sangat jelas. Itu tengkorak kepala manusia, kemamang yang diceritakan oleh Evi. Saat sadar benda apa itu, benda itu langsung bersinar sangat terang seperti lampu Petromax. Dan melesat ke arahku, aku pun langsung lari tunggang langgang. "Tolong!" teriakku, dan tanpa aku sadari, aku pun ngompol. Aku berlari ke arah Masjid Al-Barokah, dan kulihat kemamang itu masih melayang mengejarku. Aku tetap berteriak kencang. Tepat di perempatan jalan, aku belok ke kanan menuju rumahku. Di sepanjang jalan itu, aku tetap berteriak minta tolong. Saat masuk tikungan tadi, aku sudah tidak sempat menengok lagi ke belakang untuk memastikan kemamang itu masih mengejar atau tidak. Bodoh amat deh. Rumahku sudah dekat dan ternyata rumah sudah dikunci oleh ibuku. "Mak, bukain pintunya, Mak!" Aku berteriak sambil menggedor-gedor pintu. "Mak, cepet Mak, ada setan Mak!" Beberapa saat kemudian pintu pun dibuka oleh ibu. Aku langsung melesat ke kamarku dan tidur. Tidak peduli ibu saat itu ngomel-ngomel karena aku teriak-teriak. "Ada apa, Yon?" "Yon!" Ibu sepertinya mulai cemas melihat keadaanku seperti itu. "Ada setan, Mak," jawabku akhirnya. "Setan? Masa sih ada setan?" "Beneran, Mak, aku gak bohong." Sambil bilang begitu, aku langsung bangun dari tempat tidur dan melihat ke arah ibuku. Kulihat muka ibuku. Mukanya rata, tidak ada mata dan mulutnya polos-los. "Setan!" Aku berteriak. Mau kabur kemana gak tahu, karena satu-satunya jalan keluar sekarang, ibuku yang bermuka rata ada di sana. Dia berdiri tepat di tengah-tengah pintu. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Alias semaput, alias pingsan, alias tidak sadarkan diri. Oke, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono yang menceritakan bagaimana suasana mistis di desanya ketika zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1960-an. Mungkin saat ini Mbah Yono udah berusia 72 tahunan ya, kalau mengingat tahun kelahirannya itu 1952, kalau nggak salah hitung. Seru ya mendengar cerita-cerita zaman dulu. Kita jadi bisa membayangkan bagaimana situasi desa, pedesaan pada zaman atau tahun 60-an. Nah, kita akan lanjut lagi cerita dari Mbah Yono di episode selanjutnya. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Saya sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.